transitif. Ya. Nah, transitif ini ya disebut transitif hanya jika ada gitu ya, jika ada pasangan A, B dan ada pasangan B, C, maka harus ada pasangan A, C. Nah, ini yang disebut dengan menghantar. Kalau ada A, B dan B, C dan tidak ada A, C, ya, maka disebut tidak menghantar. Ya. Ingat ya, jika hanya A, B ada, B, C ada, maka A, C harus ada. Kalau A, B dan B, C nggak ada, bagaimana? Ya, maka tidak harus ada A, C ya, tetap disebut sebagai menghantar. Ya. Jadi dia menghantar atau tidak dilihat dari sini. Ada ini, dan harus ada ini. Oke. Nah, contoh di nomor 11 ini ya. Oke. Misalkan relasinya didefinisikan dengan 2,1, 3,1, 3, dan 1. Nah, relasi ini bersifat menghantar ya. Karena saya menemukan ada A, B, B-nya 2 ya di sini ya. Maka ada B, C ya. Harus ada A, C 3,1. Nah, ini ya, ini ada A, C ya. Jadi kalau ada 32 dan 21 maka harus ada 31 ya. Kalau ada 42 dan 21 maka harus ada 41 ya. Dan seterusnya. Kalau tidak ada seperti itu ya. Jadi kalau ada A, B dan B, C tapi tidak ada A, C maka tidak bersifat transitif. Tapi kalau tidak ada pasangan A, B dan B, C bagaimana? Ya dia transitif ya, karena kita tidak harus ngecek syarat ini. Ya. Oke. Oke, jadi dengan definisi itu ya relasi yang B ini tidak menghantar. Ya, karena kita menemukan ada A, B, kemudian B, C, tapi kita tidak menemukan A, C. Ya, tidak ada 2,2. Maka relasi ini tidak menghantar atau tidak transitif. Kemudian kalau C ini menghantar ya. Karena kita tidak menemukan A, B dan B, C, maka tidak harus ada A, C gitu ya. Kemudian didefinisikan juga bahwa relasi yang hanya berisi satu elemen itu selalu menghantar. Oke. Contoh yang lain ya. Relasi habis membagi pada himpunan bilangan bulat positif bersifat menghantar ya. Karena misalkan A habis membagi B dan B habis membagi C, maka akan terdapat bilangan positif M dan N sedemikian rupa sehingga B sama dengan MA dan C sama dengan NB ya. Sehingga di sini C sama dengan NMK ya. Maka A juga habis membagi C ya. Maka relasi habis membagi ini bersifat menghantar. Contoh ya, contoh angkanya ya. Misalkan A-nya 2. A-nya 2, kemudian yang habis dibagi adalah 8. Oke. A, B. Kemudian ada lagi ya. Karena ini relasinya adalah habis membagi, tentu ya kita akan menemukan juga pasangan 8,16 misalkan. Ini B, C. Nah, kita pasti akan menemukan itu. Ya. Kemudian kita menemukan A, C enggak? Nah, A, C-nya berapa? 2,16. Tentu saja ya, ini juga akan kita temukan. Nah, sehingga relasi habis membagi pada
pada himpunan bilangan bulat positif ini bersifat menghantar. Oke ya. Oke. Nah, nanti untuk yang C13 ya, dilihat lagi ya. Oke. Kalau bingung ya dicontohkan angka ya, karena N adalah bilangan bulat positif ya. Berarti anggotanya 1, 2, 3, 4 tidak tinggal banyaknya. Nah, dicek apakah untuk relasi R itu menghantar ya. Kemudian S menghantar atau tidak, T menghantar atau tidak. Oke. Oke. Baik, ini untuk sifat yang menghantar. Kemudian sifat yang lain. Oh, untuk cirinya ya, untuk cirinya. Relasi yang bersifat menghantar tidak mempunyai ciri khusus. Ya, kalau dilihat dari matriksnya tidak terlihat ciri khususnya. Tapi jika direpresentasikan pada graf berarah, maka cirinya ditunjukkan jika ada busur dari A ke B dan dari B ke C, maka juga terdapat busur berarah dari A ke C. Nah, coba kita kembali lagi ke graf tadi ya. Kita kembali ke sini. Oke. Nah, disebut transitif ya jika ada A ke B, kemudian ada B ke D, ya harus ada A ke D. Nah, contoh di sini tidak ada. Nah, berarti ini tidak transitif, ya, tidak transitif. Oke, jadi contoh graf ini tidak transitif. Hubungan mana lain yang menunjukkan bahwa dia tidak transitif? Pertama, ya, oke, contohnya misalkan ada A ke B, ada nih, ada B ke A, ada nih, harusnya ada A ke C. Ini tidak ada, adanya C ke A. Nah, ini juga menunjukkan bahwa relasi ini tidak transitif. Demikian ya, semoga lebih dipahami. Oke. Nah, kemudian sifat yang disebut dengan setangkup dan tolak setangkup, ya, simetrik dan antisimetrik. Relasi R pada himpunan A disebut setangkup jika pasangan terurut A, B itu elemen dari R, maka pasangan B, A juga merupakan elemen dari R. Nah, relasi R dikatakan tidak setangkup jika ada relasi A, B, tetapi tidak ada elemen yang B, A. Berarti tidak setangkup. Ya. Oke. Nah, sekarang ada lagi yang disebut dengan sifat tolak setangkup atau antisimetrik. Ya. Nah, antisimetrik ini bukannya tidak setangkup ya, beda ya. Tadi setangkup dan tidak setangkup itu sudah didefinisikan sendiri. Nah, yang disebut dengan tolak setangkup itu adalah ya relasi R pada himpunan A sedemikian rupa sehingga ya pasangan terurut A, B, pasangan terurut A, B merupakan elemen R dan B elemen A, B terurut dengan A ya juga merupakan elemen dari R seperti ini ya, seperti simetrik setangkup ini ya. Tapi ada syaratnya lagi, hanya jika A sama dengan B ya disebut tolak setangkup. Ya. Jadi hanya jika A, kemudian B, dan seterusnya ya disebut dengan tolak setangkup. Nah, yang disebut tidak tolak setangkup apa? Ya, tidak tolak setangkup jika ada elemen yang berbeda A dengan B sedemikian rupa,
A, B, elemen dari B, A. Nah, kita lihat di sini ya, bahwa gitu ya, kalau ya nanti kita lihat contohnya saja ya. Contohnya di sini. Oke, himpunannya adalah A, anggota 4, ya. Kemudian relasi F, definisinya adalah 1,1, 1,2, 2, dan seterusnya. Ini dikatakan setangkup. Dari mana? Nah, dari ini. Ya. Karena 1,2, kemudian ada 2,1. Nah, ini setangkup. 2,2, ada 4,2. Nah, ini juga setangkup. Ya. Jadi relasi ini bersifat setangkup. Oke. Dipahami ya? Nah, kemudian relasi yang B ini tidak setangkup ya. Karena pertama ada 24, maka ada 42. Ini setangkup. Tetapi yang 2,3 ya, itu tidak ada pasangan 3,2. Maka dia tidak setangkup. Oke, perhatikan untuk mencari setangkup ini yang dilihat yang beda elemennya ya, jangan yang ini nggak usah dilihat. Ini nanti dilihatnya untuk tolak setangkup ya. Oke. Jadi untuk melihat setangkup atau tidak dilihat pada elemen yang berbeda. Ada nggak setangkupnya? 24 ada 42. 23 tidak ada 32. Maka relasi B ini tidak setangkup. Nah, kemudian untuk relasi C pasti tolak setangkup ya. Kan syaratnya ini ya, pasangan ini sama ya. Oke. 22, 32, 11. Nah, ini juga ini kan sama pasangannya, maka disebut sebagai tolak setangkup. Tapi perhatikan bahwa pasangan ini juga setangkup ya. Oke. Jadi maksudnya ada 1,1 maka ada 1,1 ya pasti ya. Jadi kalau tolak setangkup itu pasti setangkup. Tapi kalau setangkup itu tidak tolak setangkup. Misalkan ini relasi D ya. Dia punya 1,1, 2,2. Oh, ini sepertinya tolak setangkup. Tapi nanti dulu ya. Karena ada definisi yang ini ya. Tidak tolak setangkup jika ada elemen berbeda ya, A dan B sedemikian rupa, A, B elemen R dan B, A elemen R ya. Oke, jadi relasi yang ini ya, yang E ya, yang E ini tidak lagi ini membicarakan ya. Jadi yang ini ya berarti dia tidak tolak, maaf, ini berarti tolak setangkup. Oke, yang D ya, 1,1 ada, 2,2 ada. Oke, tolak setangkup. Dicek dulu. Yang 1,2 ada nggak 2,1? Nggak ada. Oke, berarti aman ya. Kemudian 2,3 ada nggak 3,2? Nggak ada. Oke, berarti aman. Oke, berarti relasi yang D ini tolak setangkup. Ya, tolak setangkup, tapi tidak setangkup. Ya, oke. Kemudian relasi yang R. Kita lihat tolak setangkup atau tidak. 1,1 ada, 2,2 ada. Oh ya, sepertinya tolak setangkup. Kita lihat elemen yang lain. Ada 2,3, ada 3,2. Nggak jadi tolak setangkup. Ya, tidak jadi tolak setangkup. Karena syaratnya untuk tolak setangkup itu tidak ada yang setangkup ini. Ya. Oke. Oke. Jadi dia tidak tolak setangkup ya, karena ada pasangan ini ya.
tapi dia juga tidak setangkup, ya, karena yang ini, ya, ada 42, kalau setangkup ya harus ada 24. Oh, tidak ada. Kemudian, ya itu saja ya. Jadi ada 42, tapi tidak ada 24. Maka tidak setangkup. Jadi yang E ini tidak setangkup, juga tidak tolak setangkup. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan ya, kalau masih bingung, bisa bertanya di sini. Tidak ada ya? Oke, baik. Nah, ini contoh lagi ya. Contoh relasi habis membagi pada himpunan bilangan bulat positif. Ya. Ini tidak setangkup. Ya. Karena jika A habis membagi B tidak habis membagi A. Ya. Kan tidak mungkin, misalkan 2 habis membagi 4. 4 apa habis membagi 2? Tidak ya, karena nanti hasilnya pecahan. Ya, ini maksudnya yang habis membagi. Dalam arti kata nilainya integer. Ya. Berarti relasi habis membagi tidak setangkup. Tetapi relasi ini tolak setangkup. Karena pasti ada ya 1 dan 1. Ya, 1 habis membagi 1. Kemudian ada 2 habis membagi 2. Ada 3 habis membagi 3. Ya, jadi ada anggota 1,1, 2,2, 3,3 dan seterusnya. Ya. Dan tidak ada yang setangkupnya, maka relasi tadi merupakan relasi yang tolak setangkup. Oke. Ya, relasi yang tolak setangkup. Oke. Oke, yang ini nanti bisa dicek sendiri ya, bisa dicek. Kemudian jika masih bingung, bisa kita diskusikan ya. Ya. Nah, relasi yang bersifat setangkup itu mempunyai ciri matriks ya, yang elemen-elemen di bawah diagonal utama itu merupakan pencerminan dari elemen-elemen di atas diagonal utama. Ya, jadi kalau ini kita ambil diagonal utama, maka yang di bawah ini pencerminan yang di atas. Kalau yang di bawah 1, berarti yang di atasnya juga 1. Kalau yang di bawah 0, berarti yang di atas juga 0, dan seterusnya. Nah, sedangkan kalau dilihat pada representasi graf berarah, maka relasi yang bersifat setangkup itu dicirikan oleh jika ada busur dari A ke B, maka juga ada busur dari B ke A. Ya, oke. Ini A-nya harusnya besar. Oke. Nah, sedangkan untuk relasi tolak setangkup itu cirinya, ya, cirinya jika dilihat dari matriks, ya, maka ya, jika M ini sama dengan 1, maka I tidak boleh sama dengan J. Ya. Oke. Maka CI sama dengan 0. Ya. Dengan kata lain, matriks dari relasi tolak setangkup adalah jika salah satu MIJ 0 atau MJI 0. Ya. Jadi tidak boleh sama. Ya. Sama. Oke. Oke. Kemudian kalau dilihat dari representasi graf berarah, relasi yang bersifat tolak setangkup dijadikan oleh jika dan hanya jika tidak pernah ada dua busur dalam arah berlawanan di antara dua simpul yang berbeda. Nah, kita lihat contoh di sini. Oke. Pertama,
ya. Ini ada A, A. Oke, ada tolak setangkup berarti ya. Tapi tidak boleh, apa yang menyebabkan ini menjadi tidak tolak setangkup adalah karena ini. Ada A, B, ada juga B, A. Nah, jadi yang ini tadi tolak setangkup menjadi tidak tolak setangkup karena adanya A, B, B, A. Ya. Nah, ini tidak tolak setangkup. Ya, setangkup atau tidak? Nah, ternyata juga tidak setangkup, ya. Oke, yang ini menunjukkan setangkup. Yang ini setangkup, ya. Ada D ke B, maka ada B ke D. Oke. Tetapi yang ini tidak setangkup, ya. Ada B ke C, tapi tidak ada C ke B. Ya, jadi tidak setangkup. Jadi contoh di sini grafnya tidak tolak setangkup, juga tidak setangkup. Nah, berarti dia tidak punya ciri itu. Ya. Oke. Nah, sekarang relasi inversi. Ya. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Nah, sekarang beda ya. Kalau tadi yang kita bahas sifat-sifat tadi itu adalah relasi pada sebuah himpunan saja. Dari himpunan A ke himpunan A. Nah, yang di sini beda. Nah, ini dari A ke himpunan B. Ya, dua-duanya relasi biner ya. Tetapi yang tadi dari A ke A, nah kalau yang ini dari A ke B. Nah, relasi inversi ya. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke B. Ya. Invers dari relasi R dilambangkan dengan R pangkat min 1 adalah relasi dari B ke A yang didefinisikan oleh ya R pangkat min 1 atau R inverse sama dengan ya dalam tanda kurung pasang terurut B, A di mana A, B elemen dari R. Oke. Nah, sebentar saya ingin meluruskan ya bahwa relasi biner himpunan A ke B, relasi himpunan A ke A juga merupakan relasi biner ya. Hanya merupakan kasus khusus ya di mana himpunan B-nya merupakan himpunan A. Ya. Sehingga kalau saya membicarakan yang relasi inversi seperti ini ya dari himpunan A ke himpunan B, maka sebenarnya berlaku juga untuk relasi pada sebuah himpunan. Ya. Jika itu ada inversnya. Ya. Oke. Contoh misalkan ya P adalah himpunan anggotanya 2, 3, 4 dan Q adalah himpunan anggotanya 2, 4, 8, 9, 15 ya. Jika kita definisikan relasi dari P ke Q dengan P habis membagi Q ya. Jadi pasangan terurut P, Q jika P-nya habis membagi. Maka kita peroleh elemen-elemen dari relasi tadi 2,2, 2,4, 4,4, 2,8, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian inverse dari relasi R adalah relasi dari Q ke P. Nah, relasinya kalau tadi habis membagi, maka relasinya adalah Q adalah kelipatan dari P. Ya. Jadi kalau tadi 2 ke 2, 2 ke 4, maka relasinya menjadi 2 ke 2, 4 ke 2, 4 ke 1, dan seterusnya. Ya. Kan berarti Q kelipatan dari P. Nah, kalau secara matriks kita representasikan seperti ini. Ya. Ini adalah himpunan P yang ke sana ya. Lebih tepatnya begini ya. Ini adalah elemen P.
yang baris ya, 2, 3, 4. Kemudian yang ini adalah elemen Q, ya, elemen Q. Oke. Nah, kemudian relasinya seperti ini, 2,2, 2,4, 2,8 ya. Kemudian 3,9, 3,15 ya. Kemudian 4,2. Habis membagi ya. Ini kayaknya keliru ya. Ini harusnya 0 ya. P habis membagi 2 kan tidak ya, ini harusnya 0 ya. Maaf, ini harusnya 0. Kemudian ini baru 1, ini baru 1, ini 0, 0. 0 ya. Oke. Oke. Jadi kemudian inverse-nya itu adalah Q kelipatan dari. Nah, ini adalah Q ya, member dari Q. Ya. 2, 4, 8, 9, 15. Kemudian ini adalah member dari P. Relasinya adalah 2 kelipatan 2, ya, 4 kelipatan 2, 4 juga kelipatan 4, 8 kelipatan 2, 8 juga kelipatan 4, 9 kelipatan 3, dan 15 kelipatan 3. Perhatikan ya, bahwa kalau kita lihat dari matriksnya, maka yang disebut dengan inverse itu adalah transposnya. Transposnya. Di transpos itu kita ubah yang tadinya dia itu baris menjadi dia kolom. Yang tadinya kolom dia menjadi baris. Nah, misalkan ini adalah baris yang pertama, transposnya dia menjadi kolom yang pertama. Ya. Ini baris yang kedua, transposnya dia menjadi kolom yang kedua. Ya, ini baris yang ketiga, transposnya menjadi kolom yang ketiga. Sekali lagi ya. Oke, ini yang disebut dengan inverse relasi ya, relasi inverse. Sekarang mengkombinasikan relasi, ya. Karena relasi biner merupakan himpunan pasangan terurut, maka operasi himpunan seperti irisan, gabungan, selisih, tidak setangkup antara dua relasi atau lebih juga berlaku. Ya. Oke. Jika R1 dan R2 masing-masing adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, maka berlaku juga ya relasi R1 irisan dengan relasi R2. Ya. Kemudian ada juga relasi kombinasi relasi tadi dengan union ya, bisa gabungan, bisa